Pasangkan bearing yang ada di dalam spool, kemudian baru karbon tanknya dipasang dan filter terakhirnya. Kemudian bisa dikunci dengan kawat pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Ninja Drill. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Piscifun Honor XT. Ini ada 1000 ya, di sini ukurannya. Untuk putaran dari reelnya ini masih bagus, masih lancar. Air juga masih kuat. Kemudian roller, wah ini roller sepertinya agak macet. Nanti kita cek di bagian rollernya. Nah, untuk roller oke. Sip. Lanjut, kita langsung bongkar di bagian spoolnya dulu. Untuk spool ini ada berapa set? Satu. Oh, cuma satu ini. Ya, satu set. Lanjut untuk bagian bearing, jangan lupa ada bearing bagian bawahnya. Bearing ini ukurannya kecil sekali. Untuk putaran dari bearingnya masih aman. Lanjut, sebelum selesai lanjut ke bagian handle, kita lepaskan. Dudukan dari spool, pertama ring teflon dulu dilepaskan. Oke, semua ring sudah dilepaskan, baru bisa diambil clicker. Kemudian ring yang di bawah dari clickernya. Wah, ini ada dua ini. Nanti kita lihat untuk gulungan senarnya. Oh, ini gulungan senarnya sudah pas, nggak numpuk di atas ataupun numpuk di bawah. Berarti ini memang sudah dari sananya, ada dua ringnya. Lanjut, setelah di bagian clicker bisa kita lepaskan baut penahan dari pengunci rotornya. Bisa kita ambilkan rotornya. Taruh dulu, kita bongkar di bagian rotor. Bautnya. Pertama di bagian atas ini ada penutup roller ya, warna hitam ini. Diurutkan dari yang paling atas. Kemudian bearing. Setelah bearing, rollernya. Untuk bearing ini ada dua, bawah dan atas. Di bagian tengah di antara dua bearingnya terdapat ring. Ringnya jadi ada di tengah-tengah bearingnya. Nah, setelah di bagian roller selesai, kembalikan lagi clutch ke posisi semula. Lalu lepaskan bell wire AC-nya. Ya, oke. Grease di bagian dalam ini masih menggunakan grease asli pabrik. Ini masih belum pernah dibongkar ini berarti. Penutup samping ini kita buka dulu. Setelah semua baut terlepas, untuk bagian mesin grease juga sama, masih menggunakan grease pabrik. Ini belum pernah dibongkar. Kita putar sedikit dan cek slider dan main shaftnya. Untuk slider dan main shaft ini masih mengunci, bagus. Bautnya masih bisa mengunci bagian slidernya. Kita lepaskan dulu bearing untuk trapir atas, kemudian ringnya yang ada di bawah. Lalu kita lepaskan baut pengunci dari slider. Kita lepaskan.
Kemudian slider bisa diambil, lalu asnya, as untuk slider, dan bisa kita lepaskan gear oscillation. Untuk gear oscillation-nya ini tidak menggunakan bearing, jadi langsung ke as dari gearnya. Lepaskan bearing untuk drive gear yang bawah, kemudian baut pengunci dari pinion gear. Lepaskan. Untuk ring di bagian atas dari bearingnya ini ada satu, kemudian di bagian bawah ada satu lagi yang kuningan. Jadi urutannya dari yang paling atas ringnya dulu, kemudian bearing, lalu ada ring yang besar, ini dudukan untuk bearingnya, lalu ring yang ada di bagian bawah dari bearingnya. Untuk one way ini yang sudah versi auto brake system ABS, jadi nggak perlu menggunakan clutch on off untuk one way lagi. Kemudian yang terakhir bearing dan pinion gear. Cek lagi apakah masih ada spare part yang ketinggalan. Ring sudah nggak ada, bearing-bearing yang masih menempel sudah dilepas. Setelah semua sudah dibongkar, langsung masuk ke pencucian. Oke, setelah semua sudah dicuci, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Nah, untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Di sini spoolnya cuma ada satu saja. Di bagian karboteknya kita berikan grease. Ini setelah di grease, taruh dulu. Pasangkan bearing yang ada di dalam spool. Kemudian baru karboteknya dipasang dan serpat terakhirnya. Kemudian bisa dikunci dengan kawat pen. Ya, setelah spool selesai, lanjut ke bagian rotor. Untuk rotor kita mulai rakit dulu di bagian pair clutch. Sebelum dipasangkan, kita berikan grease di bagian dudukannya. Baru bisa dipasangkan pairnya. Dan tutup. Dan bisa dipasangkan clutchnya. Jangan lupa di bagian atas ini kita berikan grease juga, nggak usah banyak-banyak. Nah, langsung dipasangkan clutchnya. Cek dulu ya, untuk gear masih aman, masih kuat. Lanjut ke bagian PWRC dan L nya. Berikan grease dulu di jalur untuk L nya nanti. Dan dipasangkan L nya. Untuk posisi ini harus posisi paling atas, jangan pada saat posisinya ke bawah seperti ini. Harus kita dorong sampai ke ujung. Nah, setelah terdorong seperti itu, posisinya langsung dipasangkan. Tutupnya dulu. Cek dulu kerenggangan dari kawat PWRC. Nah, ini untuk kawatnya sudah lurus, jadi bisa kita lihat dari sini. Itu lubang bautnya kelihatan. Nah, itu saya gerak-gerakan, itu udah kelihatan. Lanjut, kita posisikan clutchnya seperti ini. Kemudian berikan grease. Bearing untuk roller yang paling bawah masukkan dulu, kemudian tutupi dengan grease sedikit aja. Kemudian ring spacer. Nah, untuk ring spacer ini tepat di tengah di antara dua bearing. Setelah itu baru rollernya bisa dimasukkan. Kemudian bearing yang atas, jangan lupa tutup lagi dengan grease bagian bearingnya. Kemudian bisa tutup
lalu dikunci. Cek dulu kekuatan dari pirnya. Untuk pir masih bagus, kemudian L nya, nah itu naik turun ya, kelihatan ya. Terus untuk bagian roller ini sudah lancar. Oke, setelah di bagian rotor bisa kita lanjut ke mesin utama. Untuk perakitan mesin kita berikan grease di bagian dudukan untuk bearing, kemudian langsung kita pasangkan bearingnya. Kemudian bushing yang ada di bagian sini ya, bushing yang ada di bagian bawah dari pinion gear itu dimasukkan dulu. Masukkan dari atas, nanti bisa didorong dan masuk ke sini ya posisinya. Nah, itu kelihatan putih-putih itu bushing yang ada di bagian bawah dari pinion gearnya. Oke, setelah bushing terpasang bisa kita lanjutkan grease di bagian gear oscillation, dudukan untuk gearnya. Pasangkan, kemudian bisa dikunci. Sip. Untuk bagian gear oscillation sudah terpasang. Lanjut kita grease di bagian pinion gearnya. Pinion gear sudah pasang. Kemudian bearing kita masukkan as one way dan one way nya. Untuk posisi one way ini bolak-balik beda. Jadi ada salah satu titik itu yang menjadi tanda kalau itu posisinya ada di atas ya. Yang titik di atas, terus untuk yang rata kita ginikan rata itu berarti ada di bawah. Pasang sesuai posisi. Langsung dimasukkan dulu ke bodinya. Sip, sudah terpasang. Pasangkan ringnya ada di bawah yang kuningan. Ini untuk kuningannya ada di bawah bearing. Jadi ini dulu. Kemudian dudukan untuk bearing rotor. Lalu ring dudukan untuk bearing rotornya. Kemudian bearing. Jangan lupa setelah dipasangkan bearingnya langsung ditutupi dengan grease bagian atasnya. Kemudian bisa dipasangkan ring paling atas dan dikunci. Setelah di bagian pinion gear selesai, bisa kita lanjut ke mesin lagi yang di bagian dalam. Kita grease bagian drive gear. Masukkan dulu. Cek putarannya. Oke, untuk putaran lancar. Ini sebelum kita pasangkan bodi penutupnya. Grease di bagian slider. Masukkan. Jangan lupa as untuk slider dipasangkan juga. Sip, as sudah masuk sesuai posisi. Bisa kita pasangkan main shaftnya.
Ya, setelah slider terkunci, bisa kita langsung pasangkan bearing untuk drive gear atas. Sebelumnya kita berikan grease dulu di bagian drive gear atas, kemudian ring yang ada di bagian bawah bearingnya, lalu kita grease di bagian dudukan untuk bearing drive gear atas. Setelah tutup terpasang, cek dulu di bagian rotor, kita cek putaran dari relnya dulu. Untuk putaran rel ya, oke, terpasang baut penahannya. Sekarang kita pasangkan handle. Sip. Untuk putaran rel masih bagus. Sekarang kita pasangkan dudukan untuk spool. Pertama yang besi dulu, ada 2. Kemudian klikernya ada di paling bawah dari ringnya. Sip. Untuk penanaman, jangan lupa penutup samping. Spool terpasang, kita cek tracknya terlebih dahulu. Sip. Untuk track poster masih bagus, biar masih aman. Oke, untuk putaran aman. Oke. Ya, ini dia pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Piscivan Honor XT1000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.